Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Bintang Trianto, NPM saya 24190514. Saya dari Prodi Penjas A8 semester 3, mata kuliah Fisiologi Manusia dan Olahraga. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fisiologi dalam topik cairan dan presentasi anaerobik. Apa itu fungsi fisiologi dalam topik cairan? Yaitu fisiologi cairan adalah ilmu yang mempelajari peran distribusi dan pengaturan cairan tubuh, termasuk air, elektrik, atau elektrolit yang diperlukan untuk menjaga fungsi sel, keseimbangan tubuh, serta proses fisiologi seperti transport nutrisi, pengatur suhu, dan kontraksi otot. Dan apa itu prestasi anaerobik? Prestasi anaerobik adalah kemampuan tubuh menghasilkan tenaga tinggi dalam waktu singkat tanpa menggunakan oksigen, biasanya melalui sistem energi ATP, PC, dan geologis anaerobik. Dan selanjutnya yaitu fungsi fisiologi dalam topik cairan dan presentasi anaerobik, yaitu mengatur keseimbangan cairan. Menjaga keseimbangan cairan adalah dalam tubuh untuk mengandung fungsi otot dan sistem energi anaerobik. Yang kedua, mengatur elektrolit, yaitu menjaga keseimbangan elektrolit seperti natrium, kalium, dan klorida untuk mengandung fungsi otot dan sistem energi aerobik. Yang ketiga, mengatur asiditas dan alkalinitas atau alkalinitas, menjaga keseimbangan darah untuk mendukung fungsi otot dan sistem energi anaerobik. Yang keempat, menghasilkan energi, yaitu menghasilkan energi melalui sistem energi anaerobik atau glukosis untuk mendukung presentasi anaerobik. Yang kelima yaitu mengatasi kelelahan. Mengatasi kelelahan dan pemulihan untuk mendukung presentasi anaerobik yang berkelanjutan. Dan selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan pembelajaran fisiologi dalam topik cairan dan presentasi anaerobik, yaitu memahami proses fisiologi. Memahami proses fisiologi yang terlibat dalam presentasi anaerobik seperti keseimbangan cairan, elektrolit, asiditas, dan alkalinitas. Yang kedua, meningkatkan presentasi. Meningkatkan presentasi anaerobik dengan memahami bagaimana tubuh manusia merespon terhadap latihan dan kompetisi. Yang ketiga, mencegah kelelahan dan cedera. Mencegah kelelahan dan cedera dengan memahami bagaimana tubuh manusia merespon terhadap stres dan kelelahan. Yang keempat, yaitu mengoptimalkan hidrasi. Mengoptimalkan hidrasi dan rehidrasi untuk mendukung presentasi anaerobik. Yang kelima, yaitu mengembangkan strategi pelatihan. Mengembangkan strategi pelatihan yang efektif untuk meningkatkan presentasi anaerobik. Dan yang selanjutnya yaitu peran-peran pembelajaran fisiologi dalam topik cairan dan presentasi anaerobik, yaitu meningkatkan pengetahuan tentang profesi fisiologi yang terlibat dalam presentasi anaerobik. Yang kedua, meningkatkan keterampilan dalam menganalisis dan mengimplementasikan data fisiologi untuk meningkatkan presentasi anaerobik. Yang ketiga, mengembangkan strategi pelatihan. Mengembangkan strategi pelatihan yang efektif untuk meningkatkan presentasi anaerobik. Yang keempat, mencegah kelelahan dan cedera, yaitu mencegah kelelahan dan cedera dengan memahami bagaimana tubuh manusia merespon dan terhadap stres dan kelelahan. Yang kelima, meningkatkan motivasi. Dan keenam, mengoptimalkan hidrasi, yaitu untuk mendukung presentasi anaerobik. Dan yang terakhir, mengembangkan program latihan yang efektif untuk meningkatkan presentasi anaerobik. Itulah materi dari saya, dan kesimpulannya yaitu fisiologi cairan dan prestasi anaerobik adalah studi tentang bagaimana tubuh manusia mengatur dan menggunakan cairan dan elektrolit untuk mendukung presentasi atau prestasi anaerobik.
Keseimbangan cairan, elektrolit, asiditas, dan alkalinitas sangat penting untuk mendukung fungsi otot dan sistem energi anaerobik. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf, kepada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.